Amma ba'd. Yang saya muliakan Pak Zainuddin Fanani sekeluarga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Muhammad Nur Sittah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah satu kali. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah sembuhkan kembali, Allah sehatkan kembali, dan kita-kita yang sehat mudah-mudahan tetap sehat seperti sedia kala. Ala hadin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Kita lanjutkan malam ini pembahasannya tentang hal-hal yang makruh dilakukan ketika melaksanakan ibadah sholat. Yang namanya makruh itu apabila ditinggalkan berpahala, bila melaksanakan tidak berdosa. Mana baiknya? Bila melaksanakan tidak berdosa, bila meninggalkan berpahala. Mau yang mana? Mau yang meninggalkan? Yalah. Kenapa? Menggawi kada dapat pahala juga. Nah, sama ini makruh yang dilakukan ketika sholat. Pertama, sholat sambil bertolak pinggang. Wah, gaya bos. Siapa tahu melamun-lamun kan, kebiasaan manusia kalau memang kayak gini kadang-kadang bisa sekali-kali bertolak pinggang. Ada hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul muhtasira. Muttafaqun alaihi wal labdu li Muslim wa ma'nahu ayyaj'al yadahu ala khasiratihi wa fil Bukhari ayin zalika fi'lul yahud. Nah, Rasulullah melarang orang yang salat bertolak pinggang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaznya menurut riwayat Muslim, artinya orang itu meletakkan tangannya pada pinggangnya. Dalam riwayat Bukhari dari Aisyah bahwa cara itu adalah perbuatan orang Yahudi dalam sembahyangnya. Nah, baik. Tolak pinggang, jorong banjir, kacak pinggang. Nah, kalau kelupaan dikembalikan seperti asal kita salat. Jadi bila ada orang salat bertolak pinggang, itu hukumnya makruh. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa itulah gaya-gaya perbuatan orang Yahudi
dalam ibadah sholatnya. Jangan hendak menyamai orang ya Yahudi. Yang kedua, makruh lagi apa? Sholat sambil menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri tanpa hajat, karena menghilangkan khusyuk. Kan bisa tuh bayang melihat ke kanan ke kiri, jangan, makruh hukumnya. Kalau ada orang di luar, ini biasa kadang-kadang tuk ya kan, nah langsung melihat. Nah jadi menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri tanpa hajat itu akan menghilangkan khusyuk dan hukumnya makruh. Nah, walaupun kayak gini aja nah lihat kan, lagi di belakang. Kalau di muka mungkin jarang terlihat. Kalau di belakang khawatir bisa berhitung siapa sebelah sana tuh ya, siapa yang datang terlambat tuh. bisa kadang-kadang hati ini bisa berbicara. Nah, jadi kalau menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri tanpa hajat, tidak ada hajat lah, tidak ada hajat, maka sholatnya makruh dikerjakan pada saat itu. Jadi menoleh wajah ke kanan dan ke kiri tanpa hajat hukumnya makruh. Ada riwayatnya nih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang hukumnya menoleh dalam sholat. Rasul menjawab, ia adalah copetan yang dilakukan setan terhadap sholat hamba. Jadi ketika orang menoleh ke kiri ke kanan itu salah satu cara setan supaya kita kada khusyuk. Istilah copetan itu kan cepat hilang gitu loh. Ketika kita ke kiri ke kanan, kadang-kadang konsentrasi kita bisa menjadi buyar. Kenapa buyar? Karena ada yang dilihat. Ketika ada yang dilihat, otomatis otak kita berpikir. Kadang-kadang hati kita bicara. Sehingga apa? Lupa dengan bacaan sholat, lupa dengan gerakan-gerakan sholat. Kenapa? Akibat tolehan kita ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Nah, itu aja. Makanya misalnya kecuali ada hajat tuh lain kisah lah. Ada hajat ke kiri ke kanan, misalnya ada hajat. Jadi orang api. Nah boleh. Gimana ke apinya kan? Boleh. Kalau tidak ada hajat jangan. Ada lagi riwayat dari Abu Dzar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menghadapi hambanya di dalam salat selama ia tidak menoleh. Apabila ia menoleh maka Allah meninggalkannya. Ayo bayangkan, jadi kan gini nih, kita beribadah itu kan di dalam hadis dikatakan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah salat itu seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah yang angkat melihat engkau. Artinya apa? Kalau kita ke lain, ya Allah tinggalkan aja lagi. Kenapa? Karena kita tidak ada rasa khusyuk seperti seakan-akan kita melihat Allah atau seakan-akan kita diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian aja begawe di kantor, di manakah? Kalau ada pimpinan melihati kayak Pak. Bayangkan pimpinan melihati mesti Jerome Banjar bujur-bujur begawe karena ada sidin. Atau sidinnya kada ada, CCTV-nya ada. Ulun dulu pernah ada melihat orang sugih pian. Sidin kada di anu lagi, tapi di kamar ya. Melihatin CCTV semuaan mantap ya ulun nek. Jadi semua CCTV ada. Ya, terlihat semuaan. Nah, yang kayak kita bagawi itu aja kalau dilihat oleh pimpinan dan lain, tentu kita ingin khusyuk, apalagi seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Nah, berarti dalam riwayat itu kalau kita menoleh ke lain, Allah akan meninggalkan kita. 2 sudah makruh. Yang ketiga, salat sambil meludah ke depan. Lah, nanti ada caranya meludahnya. Idza kana hadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah falayab suqanna baina yadayhi wala an yamini walakin an shimalihi tahta qadamihi muttafaqun alaih wa fi riwayatin aw tahta
qadamihi. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian salat atau sembahyang, sebenarnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya dan ke samping kanannya, tetapi ke samping kirinya atau di bawah telapak kaki di sebelah kirinya. Siapa tahu ada ludah, ada apakah lah, ini biasalah. Nah ini kelemahan kita Bang, kadang-kadang lah. Makanya bila hendak sembahyang itu, bila habis makan nih, gosok gigi lah, atau apa-apa keluarkan makanan, kemudian apalagi berkumur-kumur, baru ambil air wudu. Jangan sampai habis makan minum banyu putih, merasa tadi kada batal, langsung aja sembahyang. Ujungnya apa? Pas sembahyang sambil bermain, kan bisa lah, bisa ujung-ujungnya keasikan. Pas ada kayak apa nih di sini nah, bila ditelan batal sembahyang. Yalah, masa ada mungkin. Nah, makruh kalau diludahkan ke depan atau ke kanan, tapi boleh ke sebelah kiri. Nah, tapi dilihat juga kayak apa caranya. Am sembahyang sholat sendiri sorangan kada apa-apa. Kalau berjamaah kayak apa? Kalau ulun berjamaah tuh waktu habis rukuk, tidak kan mau sujud tuh. Orang sujud baru kita masukkan ke sini. Nah, supaya kada kelihatan orang. Ini jangan sampai ke depan makruh, ke kanan makruh, ke kiri ay ya Allah, ya kawan langsung apa ini. Kaget kawan, kawan corona ya sudah. Nah ini adab. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan, caranya kayak apa? Dalam ilmu fikih ya betul ke kiri, tapi di situ ada adabnya, ada sopan santunnya kayak apa kita, supaya orang di samping kita tidak terkejut. Kayak apa caranya? Nah, momen-momen supaya kada kelihatan kalau ada ininya, ada apa-apa. Nah, kalau kada ada kayak apa? Kalau kada ada, nah ya Allah, itu bujuk-bujuk kita lihat itu. Jangan sampai itu aja beludah mentang-mentang kaki. Kalau ada kantongnya kada apa-apa lah. Nah jadi masalah kada ada kantong. Kayak apa? Kalau ada kantong nyaman aja. Nah cuma jangan jual langsung. Itulah. Jurang Banjar ini buat apa? Puriciwanar ini sembahyangnya bukan itu, belum udah ada aturan mainnya, Hati-hati betul kita lah. Jujur itu. Nah, jangan. Kemudian apa lagi? Yang keempat makruh salat di hadapan gambar. Nah, jadi kalau salat itu cari, makanya ulama zaman dahulu tuh Jasidin dalam kitab itu disebutkan bila datang ke masjid itu cari saf di depan. Sebab saf di depan tuh mesti itulah yang dilihat ada lagi aja. Ada lah dia. Ada. Kalau masjid zaman bahari memang ada pintu gonal, cuma kada terbuka juga. Supaya apa? Ketika ke depan itu kita sholat kita akan khusyuk. Kenapa khusyuk? Yang dilihat kadada. Alhamdulillah. Coba kalau di hadapan cermin, lihat siapa di belakang. Nah, jangankan cermin, sholat di hadapan gambar aja menyebabkan kita kada khusyuk. Apalagi sembahyang sambil menonton TV. Rame nah. Pas sembahyang maghrib tadi kan, Allahu Akbar. Wah, Anthony Ginting main nah ya. Lu tangkis ya lah. Sama zuhur tadi. Supaya sembahyang jalan, nonton jalan. Allahu Akbar ya. Ujung-ujungnya toko ciak. Yes, jangan ya ayam dah. Maka jamnya pas terus Pak Jaya. Tadi siang tadi jam berapa? Jam 12 kalau jam 1. Ayo bayangkan, tadi nih yang Anthony Ginting, Isayunya kan hebat ya waktu buahannya nih lah. Nah, apalagi jangankan nonton TV, ada gambar aja di hadapan gambar aja bisa kada khusyuk. Nah makanya, ini ada riwayatnya lah. Anas radhiyallahu an berkata, adalah tirai milik Aisyah radhiyallahu an menutupi samping rumahnya.
Maka Nabi bersabda kepadanya, singkirkanlah tiraimu itu dari kita karena sungguh gambar-gambarnya selalu menggangguku dalam sholat. Ya, bayangkan. Nah, tirai aja tuh. Apalagi ada gambar macam-macam. Oleh sebab itu ketika ke masjid nang afdal itu memang putih-putih. Kalau kadeda yang polos kadeda, yang penting jangan bertulisan di belakang. Jangan bertulisan di belakang. Ini kadang-kadang wah ini banyak pian tulisan di belakang. Ada tulisan belakang apa? Tulisan di belakang. Tulisannya apa lagi? Tawanan istri jar. Wah, nang membaca tuh lalu mahayal. Kan banyak tulisan baju-baju tuh. PPKM jar. Pernah perawan kemudian menjanda. Ya udah. Kadangnya kan orang Indonesia tuh otaknya memang hebat-hebat yang hal-hal yang itu aja bisa jadi anak. Saya, nang baju kada apa-apa. Nang di belakang ini kayak apa? Nang di belakang ini kayak apa? Ya bayangkan pian. Nah, makanya ketika sholat ke masjid itu jangan ada tulisannya jangan sampai lah, karena akan mengganggu orang yang ada di belakang. Itu aja. Kada salahku, kada salahku. Ya Allah, akibat kita yang di depan lah yang menyebabkan orang lalu kemudian bermasalah. Makanya ketika sembahyang berjamaah itu pian, ketika berjamaah siapapun jadi imam ikuti imam. Ingatakan itu imamnya. Itu adab kayak tadi Jangan berbaju imam oleh imam sampai di belakang bajunya yang polos-polos. Jangan ada gambar-gambarnya. Nah, itu bagus lah itu. Imam sholat ikuti, imam berwirid ikuti, bila hendak sembahyang sunat ke belakang. Itu aja. Jangan sampai wah ini banyak ulun lihat sembahyang pindah hendak di saf pertama. Karena uji imam Allahumma antas salamnya menyunat di muka. Bukan kada boleh. Boleh adab kurang. Nah, adabnya kurang. Hati-hati lah. Mun hendak menyunat ke belakang itu aja. Kasihan orang orang di masjid itu memang berwiritan sembahyangnya. Kan berwiritan dah. Wah kasihan imam. Imam Allahumma antas salam di muka bajijir Allahu Akbar sembahyangan. Bukan kada boleh, adabnya kurang. Nah, mun hendak di rumah kada mengganggu orang. Yang kelima, makruh salat sambil memandang ke atas. Nah, kalau wadah kita nih ke atas bisa aja, Bang. Kalau masjidnya bagus apalagi habis dicat. Dicat ya hanya raja. Ya sudah. Amun di Makkah ada mungkin. Kenapa ada mungkin melihat langit beneran lagi sambil memandang ke atas. Makanya kadang-kadang bagus masjid tuh yang polos-polos saja kan. Nya kadang-kadang bila banyak warna-warni apalagi ada tulisannya macam-macam. Belum baca apa tulisannya itu ya. Ayat kursi ya. Ya sebelah lain ya. Pas berdua batal sembahyang. Kan banyak kalau Pak Jaila kadang-kadang khat itu nang bertulisan itu kadang-kadang ulun bukan kada membolehkan Bang, apalagi masjid-masjid nang kalau ini kan kada apa-apa, kada berlantai 2 3 nya, ada lantai 2 3. Di bawah ini bertulisan nang di atas kayak apa itu benar itu adabnya. Kayak ini kalau ini kada apa-apa jati kada nampaknya ada kadang-kadang bertulisan lalu teka-teki apa surah apa itu aja melihat atau melihat atasnya berapa biji lampu nih yuk 1 2 3 4 5 ya menghitung yang dihitung tuh bukan lampunya 2 biji mati ya. Bisa kala bisa apalagi pengurus masjid kayak itu ya biasanya nang lebih khawas tuh lebih ini orang yang jarang ke masjidnya ingat banget. Temannya sini kan ada mati pang aman aja lah. Kadang-kadang kalau lihatnya lagi CCTV di situ ya. Makanya nah ini makruh juga salat memandang ke atas. Hendaklah benar-benar berhenti orang-orang yang memandang langit waktu salat atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka. Jadi kalau bisa salat itu kalau sholat itu yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu tempat kita sujud.
memandang ke kanan ke kiri makruh, ke atas makruh, ya kan? Makruh aja. Yang keenam, apa nih? Nih, sholat menahan makan minum atau menahan kencing atau BAB atau kentut. Nah, ada hadisnya, ya Aisyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi khadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Aku mendengar Rasulullah tidak diperbolehkan, artinya makruh salat di depan hidangan makanan. Nah, kalau nak makan aja, itu aja. Nah, akan ada hadis Nabi itu artinya apa? Memilih antara makan atau salat dulu. Salat dulu. Mana pilihannya? Makan. Pilih makan kalau makanannya sudah ada di hadapan. Kalau makanannya tidak ada di hadapan, sholat dulu. Ini makanan sudah ada, makan dulu. Kecuali misalnya kata istri, mau makan kah dulu? Sholat kah? Sholat makannya kah dada. Nah, kalau ini tadi makanya kan makruh sholat di depan hidangan makanan. Kada khusyuk, nyata sudah. Yalah, udah khusyuk. Nah. Apalagi wah ini pian, jangankan kita sholat. Orang bertahlil aja kadang-kadang bisa kada khusyuk. Kenapa? Makanan sudah berandak pada hulu. Yalah. Dulu ada pian, ulun ada bisi murid. Inya tuh dahulu KKN, ke kampung. Jadi nang saikung memimpin tahlil, nang saikung di antara laki-laki bibinian. Duduk. Ada makanan. Nya ngasih kode. Pokoknya bila inya ngasih kode, kan melihat makanan di dalam tuh. Bila inya ngasih kode kayak ini, berarti ayam loh. Pokoknya zikirnya illallah, la ilaha. Oh banyak. Tapi bila sudah jakawan, intalo. Nah ya dah. Zikirnya kada lagi 130 lagi. Nah itu kada khusyuk. Makanya maaflah. Coba ini kan banyak hidangan tuh nah. Kan pengaruh pian. Pengaruh. Orang zaman dahulu, coba lihat nih kisah makanan. Orang zaman dahulu ulun di kampung, di kampung. Orang bila bersalamatan kah, bertahlilan kah, atau apalagi berhaulan kah, bila makanan iwaknya tuh di dalam, nasinya tuh kayak ini lah. Jadi ketika dikasih terus aman aja, kada jadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu apa iwaknya di dalam. Jadi nyaman aja nyurong tuh. Nah, terus sampai sudah cukup. Ujar tuan rumah, silahkan dimulai guru. Nah, ujar gurunya, ayo bismillahirrahmanirrahim. Makanan masing-masing membuka, selesai. Ya, coba wah ini. Ya, terus ya. Dapatnya dada stopnya sidin dulu ya Allah. Karena ada sayapnya ya Allah. Itu nang kadang-kadang maulah kada ikhlas uja saikong, padahal giliranku dapat dada. Diambilnya berdahulu ya. Kan jangan kan di hadapan waktu kita sembahyang yang ini aja bisa kada khusyuk. Ada khusyuk pian. Nah, jadi makruh lah salat di depan hidangan. Dan tidak diperbolehkan, artinya makruh pula salat yang menahan 2 kotoran. Artinya kalau mau kencing aja dulu. Kalau mau BAB aja dulu. Jangan ditahan-tahan. Hati-hati. Apalagi orang-orang tua kadang-kadang nih pian nih sakit manahan. Bisa jadi batu marin gini. Kalau hendak kencing aja dulu. Kalau hendak BAB aja dulu. Ada bapak jangan ditahan, gampang aja. Imam biasanya ayatnya pendek-pendek aja. Yalah. Soalnya pas pas imam lalu panjang surah muha habangnya lagi menahan Allah. Buka ke sana beisi pulang iya udah. Hati-hati. Jadi makruh salat di depan makanan. Atau
makruh sholat itu kalau hidangan sudah ada, makan dulu kan dulu. Kalau hidangannya kadeda dari sholat kita. Nah, kan kadang-kadang orang mempersilahkan kan dua macam. Pertama mau makanan kah jar, berarti makanannya belum ada. Kadang-kadang ayo silahkan, makanannya sudah ada. Jadi kalau tadi lah kalau mau BAB aja. Kalau mau kentut aja dulu. Kentut akan kencing nggak ada apa, jangan ditahan-tahan. Jangan sampai karena waktu sholat menggetar ya Allah. Apalagi di sini ya kan kipas angin ada ya Allah. Apalagi di hadapan dua kipas angin. Ulun pertama kali di sini sembahyang dulu biar masuk angin. Awak halus ya Allah. Kalau Pak Jai kan lama kada apa-apa. Ulun getar jadi imam loh. Karena di rumah belum makan. Mana belum makan kipas angin ada dulu kipas angin lihat nang daras ada loh. Ada dulu di muka situ tuh. Ulun mana belum. Kan kipas angin tuh kalau daras pian aja parut nih. Ya ulun nih. Jadi kalau mau makan, kalau mau minum, kalau mau BAB, kalau kentut akan aja dulu. Aja dulu. Nah, lain persoalan kalau kita waswis lain. Paham lah pian lah. Nya kayak ini. Kadang-kadang kita tuh waktu tadi misalnya habis maghrib santai ya kita. Dah apa? Cuma bila hendak beisa lalu hendak kantut itu waswis narannya. Ada kala waktu kada hendak sembahyang mana ada hendak bakantut kadeda, hendak bakamih kadeda. Pas waktu Allahu Akbar. Hendak amih aku aja. Nah iya nih. Itu waswis. Itu cara setan membikin kita supaya kada sembahyang itu aja. Itu cara setan supaya kita lambat pelaksanaan ibadah salat atau sembahyang. Kan banyak kayak itu. Nah aja, sakit aku perutnya. Itu anunya. Padahal kena bawah sembahyang mana ada sakit perut, ada. Yang ketujuh, makruh lagi salat sambil menguap. Nah, nguap. Makanya bila menguap tuh tetap kayak inilah. Jangan diguapakan. Ya Allah. Imam mau pulang nama nguap iya. 2 kilo kadang-kadang kalau imam. Mic-nya bagus pulang. Ada hadisnya at-tasa'abu minasyaitan. Fa idza tasa'ab harum fal mastata. Menguap itu termasuk perbuatan setan. Maka apabila seseorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan sekuatnya. Tahani. Kalau kada bisa juga, ya nih tutupi balik ke inilah. Nah, balik ke ini. Jadi kalau bisa, makanya bila hendak sembahyang itu baudo, bila sudah wudu kada batal, kalau bisa diperbaharui wudunya. Pokoknya kada batal juga aja. Kada apa-apa baudo supaya supaya wajah kita tuh kembali jernih, kembali bagus. Aku tadi kada batal mulai juhur. Pas asar kada baudo, lalu aja nah. Bisa menguap tuh, itu hebatnya setan pian itu kada kau didustai. Dapatnya pulang hari hujan, pas angin deras. Elah, mbah dapat gaji kamu guring aja lagi. Nyaman ma'ayun elah. Nyaman ma'ayun. Yang ke-8, makruh membaca Al-Quran di saat rokok dan sujud. Makruh lah di saat sujud, rokok dan sujud. Makanya bila sembahyang itu betul-betul diperhatikan bacaan. Jangan malayau lah. Uja imam subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Dikira kita kada rokok ada lalu yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Uja imam sami Allahu liman hamidah hanya sadak rokok leh jar. Kada ingat. Ada ingat. Jadi kalau rokok ada bacaannya, kalau sujud ada bacaannya. Jangan membaca Al-Quran, siapa tahu membaca Quran enggak? Dalam rokok, dalam sujud, jangan baca macam-macam. Yang dibaca dalam sujud itu boleh doa, boleh ada bapak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi banyak nah. Berapa tadi itu? 9.
Sujud mendahulukan kedua tangannya dan kedua lututnya. Ini dalam keadaan dalam keadaan normal. Kalau orang tua lain kisah, walaupun pendapat imam yang lain ada juga mengatakan boleh mendahulukan ini. Nah, tapi yang paling muktabar itu ketika kita ingin sujud itu justru meletakkan pertama kali ini dulu. Yalah. Ini yang turun ini nah. Baru tangan, baru nah, itu bagi nang bubuhan nikam nang ini. Kayak bubuhan kami Tuhan nih kata kawal lagi dah. Ayo hendak kayak kadang-kadang cuma ini bisa ingkel Pak Jelah. Anunya bisa juga. Nah, kalau yang muda-muda tuh mana yang bagusnya mulai lutut, kemudian tangan, kemudian dahi. Nah, kalau yang tuha kada apa-apa dimaklumi aja. Kenapa dimaklumi? Kada kawa sidin. Lah, kada kawa lain babnya sudah sepeda motor aja pian pakai 10 tahun. Biar ganti oleh macam-macam tetap ada penyakitnya. Kayak itu juga manusia kada kawa kita. Kemudian lagi yang ke-10, sujud dengan melantaikan kedua siku. Tahu melantaikan kedua siku lah? Melantaikan kedua siku. Ini nih. Nah, yang lo nih. Mun sujud nang kayak ini 2 jam gin tahan. Yalah, kan sujud nah, melantaikan kedua. Nih. Sujudnya kayak ini nah. Sujud kayak ini nah. Ini 2 jam gin tahan kan. Coba kalau kayak gini sujud. Jangankan 2 jam, 5 menit kan, atur, dulu. Itulah, atur, coba nak kayak ini, biar berapa imam berapa, aja yuk sujud. Bisa terguling ini. Makanya diangkat tidak, itu melantaikan namanya. Kan lihat binatang tuh kayak itu kalau ada hadisnya tuh melantaikan kedua siku seperti binatang buas kayak gitu tuh. Lihat lihat harimau duduk, baru harimau tangannya nyala. Lihat harimau ada harimau tuh tangan ya. Ya Allah, makruh kalau keanakan lain kisah lah. Keanakan umur 3 tahun 4 tahun kalau kayak ini sudah tahunya. Ya. 11 berdiri dengan satu kaki tanpa hajat. Buat apa saya satu kaki berbungulan ya Allah? Orang kaki duanya satu aja ayo. Kisahnya gaya sedikit nih ya. Anu hendak tampil nih ya Allah. Mau jangan bermodel-model lah ya Allah. Anu bahari pangjar si Abdul Qadir Al-Jailani sidin baca Quran. Si Abdul Qadir itu betul sidin baca Quran sambil berdiri satu kaki supaya kada guring gitu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kaki sidin nah itu supaya kada guring. Kalau kita dah harapan dah ya Allah. Kita duduk nang kayak ini bisa tak guring. Nah. 12 lagi. Terlalu menundukkan kepala ketika rokok. Kepala ke bawah betul. Misalnya ini rokok nah jauh kepalanya ke bawah, nah aja, kan ada ke bawah banget tuh, terus saya jajarkan ini aja nah, jajarkan, kalau ke bawah betul, karena tidak sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah hal-hal yang ada 12 yang makruh dilakukan ketika sholat. Maksudnya apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala, bila ditinggalkan lah, bila dilakukan tidak berdosa. Bila ditinggalkan mendapatkan pahala, rugi juga kada pahala, yalah. Sayang itu aja. Lebih baik kada usah dah. Baik di sini ada pertanyaan tentang hal-hal yang makruh dilakukan ketika sholat. Ada pertanyaan? Ibu? Ya. Bolehkah membatalkan sholat sunnah ketika ada tamu? Kita kan sholat sunnah di rumah. Ya. Kemudian ada tamu datang atau assalamualaikum. Jadi gimana Pak? Dua. Oh,
Yang paling afdol tuh gini, kalau ada tamu misalnya lah, tok assalamualaikum, enggak apa-apa dilanjutkan aja sholatnya dalam artian gini, takbirnya dinyaringi Allahu Akbar atau tuh. Nah, kalau memang afdolnya tuh gitu supaya ngasih tahu tamu di luar bahwa kita lagi sedang sholat. Misalnya tok lagi, assalamualaikum, kita jawab sami Allahu liman hamidah. Gitu loh. Tadi kerasi ya. Kalau soal membatalkan itu paling gampang sudah, paling nyaman sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tok. Assalamualaikum. Salam. Ya itu, Bah. Kalau sudah kayak itu kan selesai dah. Cuma yang terbaik nih kayak apa caranya? Ya. Tapi di situ juga pelajaran kepada tamu bila datang datang ke tempat orang tuh ada aturan mainnya. 1, jangan di waktu orang istirahat. 2, jangan di waktu orang lagi sholat. 3, jangan di waktu orang makan. Nah itu ada tata caranya. Ini ke-7 bertamu waktu anak makan. Ya Allah. Yang tadi orang suami istri baik bakal lahir buliknya. Nah ini sama tadi tuh. Kalau soal membatalkan gampang aja, kada jadi masalah. Cuma kalau ketika kita ini kan kecuali nama manggil kita orang tua kita. Nah itu ada bapak. Itu selesai dah. Misalnya, nak buka pintu nak, ya mak. Nah itu sudah. Kalau orang tua kita tidak ada urusan. Kalau sholat sunat aja tidak ada urusan. Harus dibatalkan demi orang tua. Apalagi bandakan HP di hadapan. Ya Allah. Berbunyi mama tulisannya. Allah. Waalaikumsalam mak. Ya. Kalau yang lain tidak ada. Kalau orang tua ya batalkan aja. Itu takzim kita dengan orang tua. Nah, itu aja. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, ya, karena penentuan rakaat itu ditentukan oleh rokoknya. Nah, bila rokoknya dapat, berarti 1 rakaat dapat. Bila kalau sudah kunut kan, tidak sudah. Bila rokoknya dapat rakaatnya. Bila rokoknya tidak dapat rakaatnya. Jangankan kayak gitu, jangankan pian bakunut ini aja uji imam Allahu Akbar. Kita belum turun lagi. Pas imam naik sami Allah kita turun, tidak dapat. Makanya ketika imam Allahu Akbar langsung. Supaya rokok kita dan rokok imam nih bersamaan. Bila tidak bersamaan berarti tidak dapat rokoknya. Sama tadi pertanyaannya, ketika kita datang pas sudah baca kunut Allahumma hdina fiman, datang kita ikut kunut, maka masbuknya tetap 2. Kenapa 2? Rokoknya tidak didapatkan bersama-sama dengan imam. Ada lagi? Habis? Gak ada? Ini Sarkawi kadeda, orang digawe kadeda. Sarkawi main burungnya di kampung, lihat. Bagus statusnya hari ini tuh bagus tuh. Jalan Sarkawi jual apam ya, di Barabai. Lagi enggak ada? Nah, kalau udah ada kita cukupkan aja lah. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita. Allah permudah segala urusan kita.
Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma salli ikhlas talabil ilmi wa binna syarifil yamin ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.